Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat use case diagram dan activity diagram sama seperti video sebelumnya. Tapi di sini contoh kasusnya saya ambil dari sistem informasi rumah sakit yang mana kami rancang pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Selain itu, saya juga akan membuat sequence diagram dan class diagram. Langsung saja di sini kita klik model, kemudian pilih use case diagram. Di sini saya mengambil use case mengedit data ruangan yang dilakukan oleh perawat. Nah, pada video sebelumnya itu saya menggunakan frame, tapi kali ini saya menggunakan subjek. Sebenarnya sama-sama saja karena kedua ini berfungsi untuk menampung use case. Kita buat, lalu kita ubah namanya jadi sistem informasi rumah sakit. Kita buat use case-nya, yaitu mengedit data ruangan. Kemudian kita atur. Nah, use case kedua yaitu login. Jadi sebelum perawat itu bisa mengedit data ruangan, dia itu harus login. Jadi ini dia akan include ke use case mengedit data ruangan. Kemudian kita tambah aktor. Aktornya adalah perawat, dan kita beri asosiasi antara perawat dengan mengedit data, dan kita beri include antara login dengan mengedit data ruangan. Oke, use case diagram kita sudah selesai. Selanjutnya adalah activity diagram. Satu use case diagram itu bisa memiliki lebih dari satu activity diagram. Jadi karena mengedit data ruangan itu terdiri dari edit data, hapus data, dan tambah data, jadi activity diagram di sini saya akan buat 3. Itu kita pergi ke package model 1. Sebelumnya caranya itu ke activities atau advance, timeline, itu untuk aktor, seperti kemarin kita buat diawali dengan inisial, kemudian kita tambah action. Di sini aktor mengklik menu ruangan. Kemudian feedbacknya atau reaksinya sistem menampilkan sub menu ruangan dan tambah. Nah, jadi mengedit dan menghapus itu ada di ruangan, karena di submenu ruangan ini akan ditampilkan data atau tabel data ruangan beserta tombol aksi edit dan hapus. Tapi kalau kita ingin menambahkan data ruangan, si perawat ini harus pergi ke submenu tambah yang ada di menu ruangan. Kita wap. Untuk activity yang pertama itu si aktor mengklik menu ruangan, submenu ruangan. Kemudian sistem akan menampilkan tabel ruangan beserta tombol aksi. Itu bedanya submenu ruangan atau tabel ruangan yang dilihat oleh perawat dengan pasien dan dokter. Sedangkan pasien dan dokter itu cuma bisa melihat aja. Nah, seperti diagram yang pertama yaitu aktor memilih untuk mengedit, jadi mengklik tombol aksi edit. Sistem akan menampilkan berisi data yang ingin diedit atau diubah. Kemudian aktor akan mengklik tombol update
dan si sistem akan mengecek form. Di sini akan terjadi cabangan atau decision, apakah ada form yang kosong atau tidak. Jika ada, maka sistem akan menampilkan pesan untuk mengisi form yang kosong. Tidak, maka dia akan mengupdate data dalam database. Dalam artian data itu berhasil. Final, kita hubungkan dengan control flow. Ya, ke action pertama. Sini kita tambahkan pertanyaan, apakah form kosong atau tidak. Tidak. Kemudian kita tambahkan control flow untuk iya. Kita hubungkan lagi untuk ke final. Diagram 1 sudah selesai. Kemudian kita akan membuat activity diagram yang kedua. Yang kedua itu ketika aktor tombol aksi hapus. Di sini ketika aktor mengklik tombol hapus, akan menghapus database individu. Database menghapus data pada database. Jadi di sini tidak ada message atau alert apakah Anda yakini menghapus itu tidak, karena ketika perawat ingin menghapus dia akan langsung otomatis terhapus database-nya juga. So, klik 2 kali untuk supaya kontrolnya terkunci. Jangan lupa satu lagi ke final. Dan kita lakukan dengan selesai. Lanjut ke activity yang terakhir, yaitu menambah data pada submenu tambah. Kita buat aktor dan sistem. Kita tambahkan inisial, condition, konflik, submenu tambah akan menampilkan prompt tambah data untuk mengisi datanya. Aktor akan mengisi prompt, akan memeriksa prompt apakah ada form yang kosong atau tidak. Decision, tambah action apabila memang ada yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan tolong isi form.
yang kosong. Kalau tidak ada, maka tambah data berhasil dan data kita masuk ke dalam database. Kita uap menggunakan control flow dari inisial ke aktor action pertama ya, action aktor ke apakah ada form yang kemudian jika iya, maka dia akan menampilkan pesan tolong isi form sesuai dengan form yang kosong tersebut. Kemudian selesai untuk activity diagram. Sekarang kita akan membuat sequence diagram. Klik kanan pada modal 1. Lalu dilihat diagram dan sequence diagram. Ada toolbox untuk aktor. Jadi kita menggunakan aktor yang ada di use case. Kita tarik partnya up, perawat, naik, samping perawat. Nah, di sini saya akan membuat dua sequence diagram. Karena apa? Karena pada use case ini ada dua from edit dan from tambah, dan kedua from ini ada true false-nya, ada iya ada tidaknya. Nah, di situ akan terjadi dua kemungkinan dari satu lifeline itu, misalnya lifeline from edit, dan kalau misalkan ada dua from dalam satu sequence diagram itu kayaknya kesulitan kita untuk membuat kondisi true false-nya. Atau kita akan mengcombine. Nah, itu kalau misalkan kita gabung tuh kayak agak susah dan berat. Jadi kita pisahkan aja. Di sini adalah from edit. Nah, yang keduanya di data. Oke. Pas diagram kita tidak perlu membuat karena di main model ini sudah mempunyai toolbox pas diagram. Ya. Diagram. Ini kita menggunakan package satu sebagai controller, model. Nah, di dalam package ini kita akan membuat class yang akan kita gunakan di sequence diagram. Ya, data ruang. Package dari controller. Nah, untuk memasukkannya kita menarik dia ke dalam bekas package controller dan bisa kita atur kemudian. Kelas model, di model maksudnya kita buat namanya penggajian model. Dulu supaya dia masuk dalam package-nya. Diagram. Yang sudah kita buat di kelas diagram tadi, data ruangan sebagai lifeline-nya, kita tarik, kita tambahkan message antara
dengan from edit data, message yang terperawat dengan from edit data. Jika kita mengklik tombol aksi pada tabel data ruangan, tombol aksi edit tombol update yang ada di from edit data. Ketika kita melakukan aksi gitu, misalnya kalau kita mengklik tombol aksi edit itu, antara tombol edit itu ada waktu jedanya. Kemudian karena dia dalam satu waktu, ketika perawat mengklik tombol update, pada data ruangannya akan berubah. Ini kita beri nama operasinya jadi ubah data, lalu klik OK. Kemudian ke penggajian modalnya, sini kita enter. Kalau kita lihat pada kelas data ruangan dan penggajian model, nah, kan pada atribusi diagram untuk from edit data itu ada pencabangan atau ada true false, ya tidaknya, dimana ketika pada terdeteksi from yang kosong, maka dia akan kembali ya ke from edit tersebut untuk kita mengisi from secara lengkap. Apabila sudah tidak ada lagi frame kosong, maka dia akan ke tabel data ruangan. Nah, di sini kita akan tambah leave line-nya. Kita lebar dulu. Line tabel data ruangan. Maksudnya kenapa sih ini kayak dihubung-hubung gitu? Maksudnya ini mengklik tombol update, terus dia mengubah data, terus dari data ruangan ke penggajian model update data itu dalam satu waktu gitu. Berbeda dengan yang mengklik tombol aksi edit dengan mengklik tombol update. Dia ini ada jika kita mengklik tombol aksi edit, maka kita akan dialihkan ke from edit data. Jadi di sini kita akan memberi replay message dari penggajian model ke data ruangan. Besok udah false. Kita pergi ke interaction dan pilih combine fragment. Terus kita buatnya keempat leave line ini kena. Kita klik kanan pada result, add dan interaction operand. Kasih kata true. Apabila memang tidak ada, maka data ruangan ini akan mereply ke tabel data ruangan. Akan muncul pesan bahwa update data itu berhasil. Iya, itu terdeteksi ada yang kosong. Tadi keadaannya itu bernilai false.
maka dia akan kembali ke from edit data. Pesan, tolong isi form kosong. Kemudian untuk segmen biar